Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam pengadaan. Bertemu dengan saya lagi, Muji Santosa. Kita akan membahas yang belum habis-habis, yaitu mengenai masalah darurat wabah corona. Mari silahkan disampaikan pertanyaannya. Baik, makasih. Untuk kali ini begini Pak, saya ini mau membangun rumah sakit untuk COVID-19. Menurut Bapak gimana? Mengenai darurat wabah kejadian COVID-19 ini, sampai kapan daruratnya? Kalau nggak salah, sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Jadi membangun rumah sakit itu untuk apa? Mungkin untuk ruang isolasi atau mungkin untuk lab, ya, laboratnya, kebutuhannya seperti itu. Itu digunakan untuk dalam masa darurat. Jadi jangan selesai pembangunan rumah sakit ini ketika sudah selesai tanggap darurat. Bahkan jangan selesai melebihi masa darurat. Kalau selesai melebihi masa tanggap darurat, jangan-jangan wabah corona sudah normal. Insya Allah semoga ya sudah normal. Yang diperlukan sekarang, bukan sekarang ini ya, yang mendesak ini adalah mengenai kebutuhan ruang isolasi. Yaitu perlu sekarang, bukan nanti. Kalau kebutuhannya sekarang, mungkin nggak usah membangun. Coba cek ruang-ruang yang ada atau optimalkan ruang-ruang yang ada di rumah sakit. Kalau tidak ada, bisa pinjam asrama haji atau asrama Badiklat sebagai ruang isolasi. Pilihan membangun adalah pilihan terakhir, gitu ya. Oke, baik Pak, bisa dipahami. Tapi seandainya kami tetap memutuskan untuk membangun, bagaimana kira-kira mewujudkannya? Ya, pembangunan tadi adalah kebutuhan dalam rangka darurat ini ya. Membangun ruang isolasi atau renovasi ruangan adalah untuk kebutuhan isolasi yang sekarang ini. Jadi, panggillah penyedia yang sedang mengerjakan di rumah sakit atau penyedia yang terdekat yang punya catatan kinerja baik. Tentukan dulu ruang lingkup kebutuhannya mengenai ruang isolasi itu seperti apa. Nanti atau minta sekarang penyedianya menyampaikan spek yang digunakan. Kalau speknya masih belum akan lama, ya udahlah, spek bisa disepakati, standar sajalah. Atau juga dapat dimintakan mengenai spek ini persetujuannya ketika akan dikerjakan. Ya mungkin spek bisa minta persetujuan setiap sehari sekali atau 2 hari sekali gitu ya. Bila sepakat sekarang ini, buatlah SPWBJ, surat penunjukan penyedia barang jasa, dan dikerjakan. Ya, proses ketemu dengan penyedia ini, ya, proses ini diadministrasikan. Mungkin proses ini dapat dilakukan sama dengan SPBJ-nya dalam 1 hari saja lah, atau bahkan kurang mungkin ya. Oke, terus tentang HPS-nya bagaimana? Atau harga kontrak? Ya, supaya cepat ini tidak perlu ada HPS dulu. Tidak perlu ada HPS dulu. Kita pastikan dulu ruang lingkup pekerjaannya dan spek yang disepakati, atau tadi speknya bisa dibuat persetujuannya lah sebelum bagian-bagian pekerjaan dikerjakan. Ketika pekerjaan nanti selesai, maka penyedia diminta menyampaikan analisa harga satuan pekerjaan atau AS ya, analisa harga satuan pekerjaan. Misalkan pekerjaan apa? Pembuatan partisi ya, itu memerlukan per meternya memerlukan harga berapa gitu ya. Itu namanya AS. Ya. Di dalamnya didukung dengan harga bahannya, penggunaan alat, pembayaran tenaga kerja, profit, overhead, PPN kalau dikenakan. Kayaknya sekarang mengenai pajak ya, aturannya baru tidak kena ini. Tapi silahkan ditanyakan dulu lah ke kantor pelayanan pajak ya. Jadi dihitung apa tadi? Harga bahan, alat, tenaga kerja, profit, overhead, pajak kalau dikenakan. AS ini ya merujuk pada Permen PUPR nomor 28 tahun 2016. Ya, menuju ke sana mengenai AS-nya ya. Kalau ada pekerjaan yang tidak ada AS-nya di Permen PUPR tadi, ya dihitung aktual sajalah.
penyedia tidak boleh rugi, dan pemerintah juga tidak boleh lebih bayar gitu ya. Oke. Masalahnya harga bahan sekarang ini fluktuatif banget Pak, melonjak cukup tinggi. Nah, bagaimana itu? Harga barang konstruksi kayaknya lagi turun sekarang malahan, karena belum banyak proyek konstruksi yang berjalan, atau bahkan beberapa proyek tertunda karena COVID ini. Tetapi andai kalau harga pasarnya naik, ya diikuti saja. Misal, ini misal aja ya, permisalan pengandaian. Bila harga semen 60.000, seandainya harga semen sekarang menjadi 90.000, ya diikuti saja harga pasarnya. Asal ini bukan markup, bukan fiktif. Memang di pasar saat waktu membangun harganya ya harga itu. Sebenarnya berapa sih Pak batasan keuntungan yang diperkenankan? Keuntungan ya tidak ada pembatasannya ya. Selama ini berposisi bahwa keuntungan adalah 10%, 15%. Sebenarnya tidak. Keuntungan itu tidak harus dibatasi, ikuti aja dinamika pasarnya. Nah, mungkin agak sulit ya. Nah, kita buatnya gampang aja. Misal tingkat suku bunga ditambah inflasi rata-rata adalah 9% setahun, maka di keuntungannya ya di sekitar minimal 9% setahun. Nah, ini buat ruang isolasi bisa seminggu mungkin, atau sebulan. Jangan-jangan 9% kebesaran ini. Ya, maaf ya para kontraktor, ini hanya sekedar hitungan kasar. Sebaiknya keuntungan dibuat menarik lah. Dibuat menarik, kalau nggak menarik ya kontraktor nanti menyimpan uang aja lah di bank, daripada capek-capek ngerjain konstruksi. Ya. Ada Permen PUPR tadi nomor 28 tahun 2016 memberi contoh keuntungan dan overhead adalah 15%. Keuntungan dan overhead 15%. Dalam Permen PUPR ini tidak diatur lagi apakah 15% tadi keuntungan untuk 3 bulan atau setahun. Ya. Berikutnya, penyedia nanti kalau sudah selesai pekerjaannya diminta menyampaikan harga bahan, alat, tenaga kerja, profit, overhead, PPN kalau dikenakan. Jadi sesuai harga pasarnya, alat itu berapa, harga pasar tenaga kerja, harga pasar bahan, mengikuti harga pasarnya, aktualnya yang dipegang. Ya, asal bukan markup ya. Profit mengikuti keuntungan ekonomis, nilai suku bunga dan inflasi. Atau gampang aja lah, mungkin mengikuti norma Kementerian PUPR tadi ya, nomor 28 tahun 2016, 10% sampai dengan 15%. Yang penting kita tidak ada intervensi negatif, tidak melakukan kolusi dan tidak terima fee. Baik, kalau saya tidak salah tangkap, ini berarti harga kontrak itu belum pasti di awal ya Pak ya. Kalau begitu, boleh nggak kira-kira nilai kontrak itu kita tuliskan di SPBJ? Ya, harga kontrak masih bersifat perkiraan. Boleh saja ditulis di SPBJ, surat penunjukan penyedia barang jasa. Misal hitungan kasar, ya kebutuhan ruangan seperti itu adalah 600 juta rupiah, ya ditulis saja 600 juta rupiah. Setelah selesai pekerjaannya, dihitung kembali secara harga pasar, untuk alat berapa, untuk bahan berapa, upah berapa, kemudian profit berapa, overhead berapa. Hitungan tadi kan 600, sementara ternyata dihitung 700 juta secara aktual, ya maka dibayar 700 juta. Tetapi kalau hitungan aktualnya ternyata adalah 550 juta, contoh ya, maka ya dibayar 550 juta saja. Nah, gitu. Jadi dibayarlah, penyedia tidak rugi ya, dan pemerintah tidak lebih bayar, itu ya intinya itu ya. Dokumentasikan data transaksi agar didokumentasi secara rapi, karena ini nanti menjadi bahan untuk menghitung nilai prestasi dan nilai pembayaran. Semua yang dikerjakan pasti akan diaudit. Audit jangan dihindari lah, karena setiap pekerjaan pasti diiringi dengan audit, karena ini merupakan bagian dari pengendalian keuangan negara. Semoga yang saya sampaikan berguna, kurang lebihnya ya, karena saya hanya memiliki ilmu yang sedikit saja, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat.
Mohon maaf, salam pengadaan.